Selamat pagi, senang sekali bisa bertemu kembali di ibadah online GPDI Maranatha Malang pada hari ini. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara sekalian pada hari ini? Saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan sehat, kuat, bersemangat di dalam Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada pada saat ini, tidak menghalangi kita untuk bersama-sama memuji dan membesarkan dan memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu, saya mengajak untuk Bapak Ibu Saudara sekalian mempersiapkan hati, pikiran yang tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita akan memulaikan ibadah online kita, mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Keberadaan kami pada saat ini cukup untuk memberikan penyataan Tuhan bahwa Engkau tetap mengasihi kami Tuhan. Engkau tetap melihat keadaan kami Tuhan. Dan kami bersyukur Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Di satu kesempatan ini Tuhan, kami akan memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan lewat ibadah kami ini. Biarlah ibadah kami ini bisa menyenangkan Engkau Tuhan. Engkau bertakhta di atas pujian kami. Dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kami minta kepada-Mu Tuhan, biarlah Engkau bertakhta di atas puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini menjadi ungkapan syukur kami. Dan kami akan memulaikan ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan antusias dan dengan sukacita. Karena kita memuliakan Tuhan. Amin. Haleluya. Mari bertepuk tangan untuk Tuhan. Kita mau bersukacita bersama. Haleluya. Kau Tuhan, Kau Tuhan pemimpinku, rancanganmu indah, Kau sediakanku masa depan indah, selalu ku taji
memimpin kita. Kau Allah yang mengawali setiap hati kami. Rencana
bersyukur kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa Bapak. Bapak terima kasih buat setiap anugerah yang baru. Terima kasih buat setiap hari yang baik yang boleh kami terima Bapak. Kalau pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah Tuhan yang bekerja lebih lagi ya Tuhan kepada hamba-Mu. Bahkan kepada hamba-hamba yang ini ya Tuhan, jemaat-Mu Bapak. Biarlah kami boleh fokus, kami boleh terus ya Tuhan, rindu Tuhan untuk boleh bersekutu dengan Tuhan. Kami percaya, kami boleh terima berkat yang luar biasa pagi hari ini melalui firman-Mu. Dan firman-Mu boleh menjadi kekuatan yang baru bagi kami Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami serahkan doa ini Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya lihat. Amin. Wow, puji Tuhan, selamat kita ketemu lagi pada kesempatan di dalam Tuhan. Dan saya ingin menyampaikan satu renungan sebelum sebentar saya dan Bapak Ibu kita akan membawa persembahan kepada Tuhan. Renungan ini saya beri judul bersyukur dalam 4 perkara. Bersyukur dalam 4 perkara. Kalau kita memperhatikan kitab Mazmur, maka ada salah satu pasal, yaitu pasal 107 yang menulis beberapa kali tentang kata bersyukur ini. Tepatnya 5 kali. Tetapi kita akan memperhatikan ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Saya bacakan bagi kita semua. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Wow, puji Tuhan. Tuhan mencari orang-orang yang bersyukur walau keadaan tidak memungkinkan. Situasi yang dikatakan oleh firman Tuhan membuat banyak orang mengalami kesesakan. Apakah Anda sedang mengalami hal-hal tersebut? Mari kita belajar dari firman Tuhan. Mari kita tingkatkan keyakinan dan iman kita berdasarkan firman Tuhan. Sebab dari situlah Anda dan kita semua akan melihat kelepasan yang daripada Tuhan, kelegaan yang daripada Tuhan, lewat bersyukur. Tentu kita ingat di dalam perjanjian baru, kita diajak untuk bersyukur dalam segala hal. Mari kita lihat 4 perkara tersebut. Yang pertama adalah, kita perlu bersyukur pada saat kita berada di jalan yang salah. Berapa banyak di antara kita dapati bahwa apa yang kita jalani, apa yang sedang kita tempuh ini mendatangkan penyesalan oleh karena terjadi kekeliruan, keputusan yang kita ambil sehingga kita berada di tempat di mana kita ada sekarang ini. Kita berada di situasi di mana kita berada sekarang ini. Kita berada di satu keadaan di mana kita berada sekarang ini. Ketika Anda menyadari keadaan tersebut, Mazmur 107 ini menunjukkan kepada kita bagaimana kita harus berseru kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan jalan keluar atas setiap jalan-jalan yang salah yang telah ditempuh. Maka bersyukurlah sebab Tuhan pasti akan membuka jalan atas setiap keadaan. Saudara yang percaya katakan amin. Yang kedua, atas perkara apa kita bersyukur? Atas saat di mana keadaan menjadi gelap sehingga kita tidak dapat melihat arah yang benar, sehingga kita tidak dapat melihat kemana kita harus bergerak dan berjalan. Alkitab Mazmur 107 ini pun menunjukkan kepada kita, ketika kita datang kepada Tuhan dan meminta pertolongan kepadanya, kita berseru memanggil namanya, maka Tuhan akan
membuat kegelapan itu menjauh dari keadaan-keadaan kita. Sehingga terang akan menguasai kehidupanmu. Dan kita bisa melihat apa yang harus kita lakukan dan yang berkenan kepada Tuhan. Atas perkara itu pun Tuhan ingin kita bersyukur. Karena kita percaya sesudah masa suram, sesudah masa gelap yang kita alami, maka kita akan melihat terang yang daripada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Sekarang perkara yang ketiga. Atas perkara yang ketiga ini Tuhan ingin kita bersyukur. Apa itu? Perkara yang ketiga adalah berbicara tentang satu keadaan di mana kita menjadi lemah, kita menjadi sakit, dan penderitaan datang di dalam kehidupan kita sekalian. Tuhan ingin dan pasti menyembuhkan setiap orang yang sakit, setiap orang yang lemah akan dikuatkan. Untuk itu datanglah kepada Tuhan dan mulailah bersyukur dari keadaan yang sekarang ini. Karena itu akan menjadi titik awal untuk kita melihat kesembuhan yang daripada Tuhan. Itu yang dituliskan oleh firman Tuhan. Jangan ragu, percayalah. Maka saudara yang sakit, saudara yang lemah akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Kesembuhan, bahkan mujizat saudara alami. Oleh karena kita bisa mengucap syukur atas keadaan tersebut. Jadi sebelum kita menginjak kepada perkara yang keempat, kita lihat kembali perkara yang pertama. Kita bersyukur atas jalan-jalan yang salah yang telah membuat kita ada sebagaimana kita ada sekarang ini. Karena Tuhan akan memberi jalan yang baru, jalan keluar. Yang kedua, kita bersyukur walaupun hidup kita mengalami masa suram, masa gelap. Sebab kalau kita berseru kepada Tuhan, maka terang yang daripadanya akan membuat mata kita bisa melihat pertolongan yang dahsyat yang daripada Tuhan. Yang ketiga tadi, percayalah setiap orang yang sedang menderita, sedang sakit, yang bahkan sedang menderita sakit COVID sekalipun, maka Tuhan akan datang ke kehidupanmu dan engkau akan disembuhkan. Jangan lupa bersyukur. Sekarang yang keempat, Alkitab berkata, Mazmur 107 juga berbicara tentang suatu masa angin ribut badai menimpa kehidupan orang yang ditebus oleh Tuhan. Ini berbicara tentang masa pencobaan. Ya, satu keadaan yang kita tidak harapkan, namun itu terjadi. Satu keadaan yang tidak kita inginkan, namun itu pun harus kita hadapi. Alkitab memberi kunci pertolongan kepada saudara yang sedang mengalaminya. Berserulah kepada Tuhan, datanglah kepadanya, minta pertolongannya, maka segala angin ribut, badai pencobaan yang menimpa kehidupanmu akan diredakan oleh Tuhan. Dan kita akan melihat satu keadaan yang baik yang datangnya daripada Tuhan. Saudara-saudara, kita ada di 1 tahun ya, masa pandemi. Dan selama 1 tahun itu kita banyak mengalami kesukaran, kesusahan. Kita mengalami pencobaan, kita mengalami sakit penyakit, kita mengalami masa yang suram, kita mengalami kekeliruan demi kekeliruan. Dan apa yang Tuhan harapkan dari masa yang Tuhan izinkan ini terjadi? Tuhan tetap mengharapkan dari dalam keadaan tersebut, dari tempat ini, dari utara, dari selatan, dari barat, dari timur, dari segala penjuru, ada orang-orang yang mau tetap berseru kepada Tuhan,
dan bersyukur kepadanya, serta berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Percayalah, kasih setia daripada Tuhan lebih lama dari 1 tahun masa pandemi yang kita alami. Bahkan lebih daripada hidup kita, itu adalah kemurahan Tuhan. Jadi jangan bimbang, jangan kecewa, jangan putus asa. Tuhan pasti akan menolong kehidupan kita sekalian. Jangan lupa bersyukur, jangan lupa kita masih ada di bulan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Jadi bawalah persembahan syukur saudara. Bawalah segala bentuk penghormatan, ketaatan dan penundukan kita kepada Tuhan. Maka itu akan menjadi awal dari suatu pertolongan Tuhan yang mungkin selama ini telah kita nanti-nantikan dan kita harapkan. Percayalah, ini sudah tertulis di dalam firman Tuhan. Itu akan datang di dalam kehidupan orang yang percaya dan menerimanya di dalam kehidupannya. Amin. Tuhan memberkati. Kita akan berdoa untuk setiap persembahan yang akan diberi, yang akan ditransfer, yang akan dikirim. Biarlah semuanya itu kita perhadapkan kepada Tuhan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur sebab sesungguhnya lebih dari segala masa-masa yang sukar, masa-masa yang gelap, masa-masa penderitaan, masa-masa pencobaan, sesungguhnya kasih setia Tuhan jauh melampaui segala sesuatu, bahkan selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kiranya itu akan terus digenapi di dalam kehidupan orang-orang penebusan-Mu ya Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Engkau. Maka kuasa-Mu akan dinyatakan, mujizat akan terjadi, berkat kelimpahan akan dicurahkan dari sorga bagi setiap kehidupan kami. Jadi berkatilah setiap jemaat-Mu, jemaat GPDI Maranatha, setiap orang-orang yang membawa persembahan dan mempersembahkannya buat pekerjaan Tuhan. Tuhan yang menilik, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang akan membalas melimpahkan dari sorga. Ini doa kami akan lakukan dengan iman, dengan percaya demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan dimanapun saudara berada kita berkata amin, amin. Tuhan memberkati. Selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan. Nah, pagi hari ini saya akan membawakan khotbah yang bersambung dari 2 minggu yang lalu ya. Karakter kasih, dan ini adalah bagian yang kedua. Nah, kasih itu adalah hal terbesar yang Tuhan ingin untuk kita kembangkan dalam kehidupan ini. Dan Tuhan adalah kasih, ya. Tuhan adalah kasih agape. Yesus datang untuk menunjukkan bagaimana bentuk kasih agape itu, ya. Dan ditulis di dalam 1 Korintus pasal 13 tentang kasih. Dan di situ dijelaskan dengan sangat jelas sekali. Di dalam 4 ayat saja kita sudah melihat bagaimana Tuhan itu dan apa yang Tuhan inginkan untuk kita hidupi, ya. Dan kualitas Tuhan yang ditulis di dalam 1 Korintus 13 itu bukan hanya ide-ide abstrak, tapi itu adalah hal-hal yang bisa dilakukan, ya. Kasih adalah prioritas utama untuk setiap orang Kristen. Karena kasih itu adalah hal yang terbesar di dalam kehidupan ini. Tanpa kasih,
maka kehidupan kita akan tanpa tujuan dan gereja kita tidak bisa memenuhi panggilan Tuhan. Jadi gaya hidup kasih itu harus menjadi gaya hidup orang Kristen atau pengikut Yesus. Dan minggu lalu saya sudah sampaikan, tetapi 2 minggu lalu saya sudah sampaikan, tapi saya akan ulangi lagi. Ada 2 karakteristik dasar dari kasih agape. Yang pertama, kasih itu sabar, ya. Jadi kehidupan Yesus dipenuhi dengan kesabaran tanpa batas dan dia selalu sabar dan mengampuni sepanjang waktu. Yang kedua, kasih itu baik hati. Jadi kebaikan Kristus itu berhubungan dengan 4 hal, yaitu kemurahan hati, kasih karunia atau rahmat, belas kasihan dan kelemah lembutan, ya. Dan ya, kita akan membaca di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 6. Ya, jadi inilah yang diinginkan oleh Roh Kudus yang harus kita kembangkan dalam kehidupan kita setiap harinya. Ya, di sini ada 8 karakteristik tentang kasih, ya. Kita akan membaca 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 6. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ya. Nah, ini adalah menunjukkan hal-hal yang bertentangan dengan karakter kasih, hal-hal yang tidak disukai oleh Yesus. Dan Yesus tidak pernah melakukannya, ya. Tetapi kita sebagai umat manusia seringkali kita melakukan hal ini. Nah, kita ingat bahwa Yesus meskipun dia berada di bawah tekanan atau ketika dia sedang diprovokasi, waktu dia melayani di atas muka bumi ini, tapi Yesus tetap mempunyai kasih, ya. Dan ini harus menjadi gaya hidup kita. Nah, di sini ada 5 karakter yang akan kita pelajari. Tiga karakter itu sudah kita pelajari di 2 minggu yang lalu, ya. Yang pertama, kasih itu tidak cemburu atau iri. 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Yang kedua, kasih itu tidak memegahkan atau membanggakan diri. Masih ditulis di ayat yang sama, 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Yang ketiga, kasih itu tidak sombong, ya. Masih ditulis di ayat yang sama, 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Nah, sekarang kita akan lanjutkan yang nomor 4, yaitu kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan atau tidak kasar. Ya, 1 Korintus pasal 13 ayat yang kelima. 1 Korintus 13 ayat yang kelima, ia tidak melakukan yang tidak sopan. Ya. Nah, orang yang penuh kasih itu adalah orang yang sangat sopan, ya. Kata lain untuk sopan dalam bahasa Inggris adalah courtesy atau singkatan dari court etiquette, ya. Etiket istana, ya, berhubungan dengan manner atau sikap kita. Bagaimana orang berperilaku di dalam sebuah kerajaan, ya. Itu artinya, ya. Nah, ketika Ratu Elizabeth itu masih muda, dia dan saudaranya Putri Margaret itu pergi ke pesta, ya. Di perjalanan, Ratu itu mengatakan kepada putri ini, ingat ya, royal manners. Dia mengatakan seperti itu. Nah, apa artinya? Ya, artinya punyailah sikap seperti bangsawan. Ya. Nah, ingat, mereka adalah putri, ya. Mereka harus berperilaku menjadi bangsawan atau orang kerajaan. Nah, demikian juga dengan kita.
Kita adalah putra dan putri raja segala raja, ya. Jadi bagaimana kita harus membawa diri kita supaya kita menjadi orang yang sopan santun, yang layak bersikap seperti sikap bangsawan, ya. Orang yang memiliki kasih agape adalah orang yang memiliki sikap yang sopan. Oleh sebab itu jangan memaksa kehendak kita dan kasar di dalam kata-kata kita, ya. Kasih itu tidak pernah mengekspresikan diri di dalam kata atau tindakan yang kasar. 1 Petrus pasal 3 ayat 8, 1 Petrus 3 ayat 8 dikatakan, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Ya, dalam Alkitab bahasa Inggris dituliskan rendah hati itu adalah be courteous, ya, sopan. Nah, kata rendah hati itu artinya sopan, ya. Kita harus berlaku sopan. Salah satu bentuk kesopanan adalah tidak berkata-kata kasar. Ya, kata-kata kasar adalah salah satu bentuk dari kekasaran. Kita tidak boleh menyela pembicaraan orang lain, ya, atau memperkeras, meninggikan suara kita di dalam percakapan kita. Nah, ketika Paulus berada di dalam pengadilan, ya, menghadapi Raja Agripa, ketika dia tengah mengemukakan pembelaannya dan dia diinterupsi dengan kasar oleh Festus, ya. Festus itu adalah gubernur yang ada di situ. Nah, mari kita lihat kisahnya di dalam Kisah Para Rasul pasal 26 ayat yang ke-24. Kisah Para Rasul 26 ayat 24. Sementara Paulus mengemukakan semuanya itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya, berkatalah Festus dengan suara keras, engkau gila Paulus, ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila. Ya. Nah, rupanya Festus gubernur itu dia menyela Paulus dan mengatakan Paulus itu gila, ya. Dan ini adalah sangat-sangat kasar sekali ucapannya kepada Paulus. Tapi saudara bisa lihat bagaimana Paulus menjawabnya, ya. Mari kita baca di ayat yang ke-25. Tetapi Paulus menjawab, aku tidak gila, Festus yang mulia. Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Ya. Jadi saudara bisa melihat bagaimana Paulus menjawab dengan kasih. Dia sangat sopan, dia sangat menghargai. Oh Festus yang mulia, aku tidak gila. Ya. Jadi Raja Agripa rupanya sangat terkesan dengan sikap Paulus. Ya, dia raja sangat terkesan dengan kata-kata dan sikap dari Paulus. Mari kita baca di ayat 28. Jawab Agripa, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Ya, jadi karena kesopanan Paulus yang penuh kasih Paulus di dalam dirinya itu bisa melembutkan hati yang keras, ya. Dan kasih itu tidak kasar. Memperkeras suara saudara ketika saudara diprovokasi itu adalah dosa. Ya, seberapa sering di tengah sebuah argumen atau diskusi dan saudara mengeraskan suara saudara. Ya. Efesus 4 ayat 31 berkata, Efesus 4 ayat 31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan.
Ya. Nah, di ayat ini ada kata pertikaian, ya. Artinya berbicara dengan keras dan terus-menerus, ngotot namanya, ya. Jadi saudara marah dan saudara ingin suara saudara itu didengarkan sehingga saudara makin memperkeras volume suara saudara, ya. Itu yang namanya ngotot, ya. Nah, itu bukan kasih, itu adalah dosa. Ya, kekasaran itu pembunuh kasih. Nah, saudara harus meminta kepada Roh Kudus hari ini untuk menjadi orang yang sopan. Belajar untuk menjadi orang yang lemah lembut, ya, dan bisa menyemangati orang lain. Belajar untuk bisa menghormati orang lain, ya. Orang yang sopan itu tidak pernah gegabah atau juga sok akrab dengan orang lain, ya. Gegabah artinya terlampau berani sehingga mengakibatkan kurang hati-hati, ya. Bisa tentang sikap, tindakan, perbuatan, ya. Jadi kalau saudara misalnya memasuki rumah orang lain, jangan langsung masuk ke kamarnya tanpa diundang oleh si tuan rumah, dan jangan bertamu terlalu lama, ya. Ya, kalau misalnya jamnya sudah jam malam, ya, dan besoknya saudara harus kerja, si tuan rumah juga harus kerja, maka ya sebaiknya saudara pamit pulang. Apalagi kalau dia sudah mematikan TV, kemudian dia sudah nguap-nguap, ya. Sebaiknya enggak usah ngewes terus-menerus, ya. Mungkin istrinya udah cuci-cuci piring, ya, gelas, dan kemudian dia juga udah ganti dengan baju tidur. Dan ya sebenarnya saudara harus mengerti bahwa itu adalah waktunya saudara untuk pulang. Tapi ya saudara harus mengerti sebelum saudara diusir, ya. Jadi ingat royal manner saudara, ingat royal manner saudara. Punyailah sikap seperti seorang bangsawan. Ya, Yesus mengatakan ketika saudara diundang dalam sebuah jamuan makan atau pesta, jangan beranggapan bahwa saudara adalah orang penting, ya. Dan kemudian saudara duduk di depan di bagian meja VIP, dan karena hal itu akan mempermalukan saudara sendiri ketika Aser akan meminta saudara untuk pindah ke belakang, ya. Jadi Yesus mengajar melawan perilaku gegabah. Itu ditulis di dalam Injil Lukas pasal 14 ayat 7 sampai 11. Ya, intinya jangan terlalu SKSD, ya. Sok kenal, sok dekat, ya. Atau over familiar, ya. Sok akrab dengan orang lain, ya. Jangan dengan teman, apalagi dengan pimpinan atau bos kita, ya. Jadi hargai hubungan saudara, selalu sopan, respect atau menghargai dan menghormati, ya. Ingat royal manner kita. Ketika kita menjadi tidak sopan, itu seperti kita itu ngomong, oh aku enggak peduli dengan perasaanmu. Apakah kamu mau tersinggung dengan sikapku, tindakanku atau perkataanku, aku enggak peduli. No. Enggak seperti itu, ya. Tapi kasih itu peduli, ya. Kasih itu sangat sensitif dan bijaksana tentang perasaan orang lain, ya. Nah, itu yang nomor 4. Sekarang yang nomor 5, kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. 1 Korintus 13 ayat yang ke-5. Ya. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ya. Jadi kasih itu tidak mencari keuntungan sendiri. Dengan kata lain, kasih itu tidak egois. Ya.
kebanyakan orang itu egois dan kebanyakan pertemanan kita itu akhirnya dangkal dan tidak awet. Nah, coba saudara pikirkan berapa banyak teman sejati, ya, teman yang setia yang saudara miliki dalam kehidupan saudara di tahun-tahun belakangan ini. Nah, ketika kita membicarakan teman yang loyal dengan kita adalah orang yang paling dekat dengan kita, ya. Karena kebanyakan kita itu hanya peduli dengan kepentingan diri kita sendiri, tidak peduli dengan kepentingan orang lain. Ya, selama kita bisa bertahan hidup, maka kita akan mempertahankan kebutuhan diri kita sendiri. Nah, kepentingan diri dan kelangsungan hidup diri sendiri biasanya menang dalam krisis. Nah, kita hanya berlaku baik kalau mereka tidak konflik dengan kepentingan kita, ya. Kalau konflik dengan kita, maka kita bisa terluka. Ketika misalnya ada pertentangan antara kepentingan dia dan kepentingan kita, maka kita itu membutuhkan kasih supranatural dari Tuhan. Tuhan adalah kasih agape, ya. Dan kita perlu juga diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Dan itu harus kita minta. Dan saudara mesti tahu, kepentingan diri sendiri adalah pembunuh kasih. Salah satu kisah yang paling terkenal di dalam Alkitab adalah dua orang ibu yang datang kepada Salomo untuk dihakimi, ya. Dan itu ditulis dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 27. 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 27. Ya, di situ ada yang lagi viral, ya. Dua orang ibu sedang memperebutkan seorang bayi. Nah, mereka mengaku sebagai mama yang sah dari bayi tersebut, ya. Dan mereka akhirnya datang kepada Raja Salomo untuk dihakimi. Kemudian Salomo dia mengambil pedang dan berkata, supaya adil bayi ini akan aku belah jadi dua, ya. Nah, mama yang pertama dia bilang, jangan penggal bayi itu, berikan saja kepada mama itu, ya. Tapi mama yang satunya bilang, penggal saja. Dan akhirnya Raja Salomo mengetahui mana mama yang asli dari bayi tersebut. Nah, pertikaian ini bukan hanya menunjukkan hikmat Raja Salomo, tapi juga menunjukkan apakah kasih yang sejati itu. Kasih agape itu tidak egois. Mama yang sejati dia mau menyelamatkan bayinya karena dia sangat mengasihinya. Tetapi wanita, mama yang satunya yang bayinya mati, dia sangat egois. Sehingga dia mau supaya bayi itu dibunuh saja, ya, daripada musuhnya atau mama yang asli yang satunya lagi itu mendapatkan lagi bayinya, maka mending dibunuh saja, ya. Kalau aku enggak diberkati, kamu juga enggak boleh diberkati. Wow, keegoisan itu mengerikan, ya. Nah, Alkitab mengatakan di dalam Filipi 2 ayat 3 sampai 4, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ya, Alkitab mengatakan bahwa cara Yesus mengasihi itu tidak memperhatikan kepentingan diri sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Ya, suatu hari ketika Yesus ditanya tentang kasih,
oleh seorang pengacara yang pandai, yaitu seorang ahli Taurat, maka Yesus menggunakan perumpamaan tentang seorang Samaria yang baik hati, ya. Ditulis dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Nah, itu adalah pelajaran tentang ketidakegoisan, ya. Ketika orang Samaria ini melihat orang Yahudi yang dirampok dan ditinggalkan terkapar di tengah-tengah jalan, maka orang Samaria itu tidak melihat korban dan berkata, itu bukan urusanku. Dan kemudian dia meninggalkan korban begitu saja. No, terlepas dari ras yang berbeda dan kebudayaan yang berbeda, orang Samaria ini memutuskan untuk menolong orang Yahudi ini. Ya, saudara lihat di ayat yang ke-34. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Ya, orang ini adalah orang Samaria, dan orang yang tergeletak di jalan itu adalah orang Yahudi. Di dalam Kristus kita tidak boleh menjadi orang yang rasis. Ya, orang Samaria ini mengobatinya, ya. Dan membiarkan orang Yahudi itu menggunakan binatangnya. Dan orang Samaria itu juga membayar kamar hotel dengan uangnya sendiri. Orang Samaria itu berkomitmen untuk kesejahteraan orang asing ini. Ya. Dan dia mengatakan dalam ayat yang ke-35, Injil Lukas 10 ayat 35, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Ya, Yesus mengatakan inilah kasih, inilah kasih. Ya, inilah arti untuk tidak menjadi egois. Ya, tidak egois itu artinya tidak mengabaikan atau melupakan teman dan orang yang dicintai, terutama pada saat-saat genting ada dalam kehidupan mereka, ya. Terutama ketika mereka mengalami saat-saat genting. Ya. Saat genting adalah masa transisi, ya, dan itu sangat-sangat stres sekali. Dan bahkan setiap kita itu akan selalu membutuhkan dukungan ketika kita berada di situasi seperti itu. Itu adalah saat yang tepat untuk memberikan dorongan, untuk memberikan dukungan, untuk orang itu bisa melewati masa-masa kritis, ya. Dan ketika masa-masa kritis itu apa sih? Masa-masa kritis adalah ketika ada perubahan di dalam karir, atau ketika tidak sehat, ya, atau ketika ada kematian, atau ketika ada kehancuran di dalam sebuah rumah tangga, sebuah keluarga. Dan itu adalah masa-masa yang genting. Itu adalah masa-masa yang paling stres, ya. Dan kasih itu tidak egois, ya. Ini adalah 5 dari 8 karakteristik kasih yang menjelaskan tentang kegelapan yang ada di dalam diri setiap kita. Yang nomor 1, kecemburuan atau iri hati. Yang nomor 2, memegahkan diri. Nomor 3, kesombongan. Nomor 4, tidak sopan. Dan yang nomor 5, mencari keuntungan diri sendiri. Mencari keuntungan diri sendiri. Ya, jadi ini adalah 5 hal kegelapan yang ada di dalam diri setiap kita, ya. Dan kita harus membiarkan kasih Tuhan itu mengalir, memenuhi hati kita. Kebenaran Tuhan itu akan melenyapkan hal-hal yang gelap tadi dalam kehidupan kita, dan supaya kehidupan kita itu makin lama makin serupa dengan Kristus di dalam kasih-Nya, ya. Kasih agape itu akan selalu
menganggap orang lain itu lebih penting daripada kita, ya. Dan juga merendahkan hati kita untuk bisa melayani. Dan kasih agape itu juga melakukan hal yang paling tidak penting bagi orang lain, ya. Dan kasih agape adalah menjadi sopan dan juga jadi tidak egois. Ya, ini adalah 5 hal kegelapan yang ada di dalam diri kita, ya. Dan masih ada lagi 3 hal yang ada di luar diri kita, ya. Inilah firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan akan memenuhi setiap saudara dengan kasih Allah, sehingga saudara bisa mengasihi orang-orang di sekitar saudara. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Bapa, kami mengucap syukur kalau hari ini kami dapat mempelajari firman-Mu. Kami belajar ya Tuhan untuk semakin lama hidup kami semakin menyerupai Engkau. Mari ya Tuhan, kiranya Roh Kudus akan menolong setiap kami untuk kami semakin mengasihi Tuhan dan semakin mengasihi satu dengan yang lainnya. Karena ini adalah cerminan dari gambar diri-Mu Tuhan, supaya dunia dapat melihat bahwa kami adalah murid-murid-Mu ketika kami saling mengasihi. Ajar kami Tuhan untuk bisa mengasihi sesama kami, dan mereka boleh melihat sifat Tuhan ada dalam diri kami. Hamba berdoa untuk orang-orang yang mendengar firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kiranya kasih-Mu bertumbuh semakin lama semakin dalam. Biarlah kami belajar untuk menjadi orang yang sopan, belajar untuk tidak mencari keuntungan diri sendiri. Mari Tuhan, kiranya Engkau akan mengampuni atas keegoisan kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan kalau kami telah berlaku kasar kepada orang lain. Mari ya Tuhan, ajar kami untuk mau melakukan hal-hal yang menyenangkan Engkau. Ajar kami untuk menunjukkan kasih-Mu kepada orang lain. Dan semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, terima kasih saudara sudah mendengarkan khotbah saya hari ini. Dan ini adalah satu kehormatan buat saya ketika saya bisa membagikan kebenaran firman Tuhan. Saya berharap kiranya saudara semuanya diberkati. Ya, puji Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah online, kita tundukkan kepala dan kita akhiri ibadah pada pagi hari ini. Bapa yang baik, kembali kami bersyukur, berterima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Sampai saat ini kami ada hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Roh Kudus nantiasa ada di dalam kehidupan setiap jemaat. Tuhan akan memberi damai sejahtera. Kami doakan Gereja Maranatha kiranya Tuhan tambahkan jiwa-jiwa baru masuk dan beribadah bersama dengan kami. Terima kasih. Kami doakan juga jemaat yang sudah memberi persembahan ucapan syukur, kiranya Tuhan berkati. Tuhan berkati berlipat kali ganda. Tuhan melihat setiap tangan-tangan yang sudah memberi. Tuhan menolong, Tuhan melindungi hingga kesuksesan di tangan mereka. Terima kasih. Berkati jemaat juga yang sudah memberi persembahan, juga persepuluhan. Berkati setiap pelayan ibadah online pada pagi hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Mari kedangkan tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.
Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang sudah mengikuti ibadah. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Dan Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. Haleluya. Puji Tuhan, kita telah menyelesaikan ibadah online kita pada hari ini. Saya percaya kita semua telah diberkati lewat ibadah pada hari ini. Saya mengajak untuk Bapak Ibu, Saudara sekalian untuk like, subscribe channel YouTube maupun akun Facebook GPDI Maranatha Malang dan bagikan kepada kerabat terdekat Bapak Ibu, Saudara sekalian. Biar sama-sama kita diberkati lewat ibadah pada hari ini. Sampai bertemu di ibadah online pada minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap jaga kesehatan. Bye-bye.